Hadirin sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah malam ini pengajian bulanan dapat kita laksanakan. Semoga kita semua pada malam ini mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl fima yaf'aluhu al-muridu hatta yajida shaykhan wa ma yakunu sha'nuhu idza lam yajidhu wa ma yujrihi asy-syaikhu alaihi fi ayyami suhbatihi ila muntaha sulukihi. Pasal ini menjelaskan 3 perkara ya. Pertama, apa saja yang dilakukan oleh seorang murid sebelum mendapatkan guru. Ya, apa saja yang dia lakukan sehingga dia mendapat seorang guru. Kedua, wa ma yakunu sya'nuh. Ya. Bagaimana keadaannya, artinya apa juga yang harus dia lakukan idza lam yajidhu, ketika belum mendapatkan guru. Dan yang keempat, wa ma yujrihi asy-syaikhu alaihi, apa yang diberlakukan oleh seorang guru fi ayyami suhbatihi, di hari-hari suhbahnya selama dia menjadi murid. Ya, setelah dia mendapatkan guru, apa saja yang berlaku, ya, yang diberlakukan oleh guru tersebut di hari-hari suhbahnya sampai akhir perjalanannya. Walaysa dzalika illa bil amali bit taqwa wal istiqamati wa muqaddimatil fana fi dzalika wa bihi yajri fil mujahadah. Tidaklah demikian itu, artinya bahwa perjalanan dalam menuju kepada Allah, dalam suluk itu perjalanan menuju kepada Allah. Walaysa dzalika, tidaklah yang demikian itu melainkan bil amali, dengan amal. Ya, jadi tasawuf itu amal. Ya, seorang yang telah mencapai dalam dunia akademis, ya, profesor tasawuf itu bukan sufi, ya, karena dia bukan pengamal, dia pengamat. Ya, beliau menguasai ilmunya dan mungkin punya kritik-kritik yang tajam, tetapi kritiknya pun perlu diuji, ya, karena tasawuf sama sekali bukan ilmu tetapi amal. Ya. Orang dulu masuk tasawuf tidak lebih dulu mempelajari ilmu, karena amal itu ya setelah punya ilmu beramal. Gitu. Orang sekarang memang sudah timbul keraguan tentang tasawuf. Rasanya wajib berilmu, artinya mengetahui ilmu, karena tasawuf pun sudah menjadi sebuah ilmu, ya. Maka wajib mengetahui ilmunya. Dalam proses dia mengkaji ilmunya sehingga dia menguasai pun tidak dinamakan sufi. Apabila dia mulai start beramal, maka berarti sudah mengamalkan tasawuf. Bila amali bitaqwa, dengan amal, ya, amal bitaqwa, dengan takwa.
artinya amal yang dimaksudkan untuk takwa, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa itu kan dari ittiqa, melindungi diri dari murka dan siksa Allah. Itu takwa. Nah, melindungi diri dari murka dan siksa Allah adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu makna takwa yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami oleh majority atau keseluruhan umat Islam. Ya. Dimana kita melindungi diri dari murka Allah dan dari siksa Allah adalah dengan mengetahui ilmunya dan mengamalkan agar terlindung dari murka Allah dan siksa Allah. Itu takwa. Wal istiqamah lebih tinggi lagi adalah beramal untuk istiqamah. Istiqamah ini sudah mulai membetulkan amal karena Allah, itu istiqamah. Kalau sekedar kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, itu sudah bertakwa namanya. Apabila istiqamah, berarti dia mulai iqamatul qalbi gitu. Ya, bisidqi ila Allah. Untuk mendirikannya hati dengan tegak hanya untuk Allah. Kemudian wa muqaddimatil fana, yaitu permulaan untuk mencapai fana. Wa bihi yajri fil mujahadah. Maka dengan adanya fana ini maka berlaku di dalam mujahadah. Di situ ada mujahadah untuk melawan diri dan nafsu agar dia istiqomah dan agar dia fana. Ya. Nah, wabihi ini haknya kembali ke amal ya, wabihi, dan dengan amal itu ya jeri fil mujahadah. Artinya di semua amal ini ada mujahadah. Jadi amal itu ada amal untuk mencapai takwa, ada amal untuk mencapai istiqomah, ada amal untuk mencapai permulaan fana. Nah, dan amal ini ya, berlaku di dalam amal ini mujahadah untuk mencapai takwa, mujahadah untuk mencapai istiqomah, dan mujahadah untuk mencapai fana. Fa mujahadatu taqwa. Nah, mujahadah beramal untuk mencapai takwa fi tarkil muharramati, itu dalam meninggalkan yang diharamkan. Wa fi'lil wajibati, dan melakukan kewajiban. Ya, kita mesti tahu apa yang diharamkan dan apa yang diwajibkan kepada kita, dan kita berusaha untuk mujahadah agar dapat menjauhi larangan itu dan melaksanakan perintah itu agar kita mencapai takwa, mencapai atau yang memiliki takwa, memiliki perlindungan diri untuk dari murka dan siksa Allah. Wa dzalika mimma takfi fihil kutubu, dan demikian itu termasuk yang kitab cukup di dalam urusan takwa ini. Orang ngaji dan dia tahu hukum haram halal, lalu dia amalkan dan dia mujahadah dalam beramal dari kitab yang dia baca, ya cukup mencapai takwa. Ya.
Orang mengaji sampai alim dan kemudian dia beramal, itu kita beramal tuh bukan meskipun yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu ketika mengamalkan, menjauhi larangan, melaksanakan kewajiban ya sama beratnya. Karena nafsu sama. Ya. Hanya dia ada satu kekuatan ya, yaitu ilmu. Apalagi terus pulang diangkat jadi ustadz, itu makin ada motivasi lagi untuk mujahadah mencapai takwa. Wa yakunu syaikhu mu'inan fihi bi akhdhil ahdi tawassuqan. Lalu kedudukan seorang guru di sini hanya menjadi sebagai pembantu penolong. Ya. Wa yakunu syaikh guru ya, menjadi mu'inan pembantu fihi di dalam takwa ini. Ya. Bi akhdhil ahdi dengan mengambil janjinya. Tawassuqan ya, untuk tawassuk ya, mengikat diri, memperkuat diri. Ya, tapi posisinya mu'in. Artinya orang kalau hanya untuk bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sebetulnya kitab sudah cukup. Artinya ilmu. Ya. Dalam seluruh urusan ibadah dia tahu ilmunya, seluruh urusan muamalah misalnya dia terlibat dalam sebuah profesi dalam muamalah, ya mesti wajib mengetahui ilmunya. Karena ada haram dan ada wajibat yang dia mesti ketahui dan dia mujahadah untuk meninggalkannya dan melakukan kewajiban. Cukup kitab. Ya maaf, orang bodoh-bodoh punya guru saja gitu. Lalu ilmunya nggak dikaji, bahaya. Nah, mestinya gurunya terus mengajarkan ilmu. Maka ada fenomena dia memimpin sebuah tarekat dan tidak ada pengajian, zikir aja, dan muridnya bodoh-bodoh, nggak ada ilmu, terus ngamalin apa? Agama ini amal. Ya, rupanya ditanya gurunya juga bodoh juga dalam ilmu syariah. Minta maaf ya. Saya orang muda mikirnya ke depan gitu. Kalau yang tua kan udah nggak ada di depannya, gitu. Maka acuannya selalu ke belakang gitu. Nah, kita ada yang di belakang ini rupanya yang mesti kita sempurnakan. Islam sampai ke kita, semuanya sampai ke kita oleh orang yang sebelumnya nggak bisa, kekurangannya itu ya membuang kelebihannya itu nggak bisa. Kekurangannya justru seolah-olah tugas generasi untuk menyempurnakan. Dan kita akan berhadapan dengan orang yang ya, memandang agama dengan taklid, yang udah aja, ya, benar atau tidak benar, pas atau relevan atau tidak relevan. Sepanjang abad dalam urusan apapun, di sektor apapun, memang kaum tua dengan kaum muda itu ya, ada perceraian sedikit. Itu bukan satu kesalahan, itu memang sunnatullah. Ya, memang sunnatullah. Allah akan menghadirkan kaum baru kan begitu di Al-Quran. Kalau memang banyak yang tidak relevan, karena agama ini milik Allah, bukan milik orang yang duluan atau orang belakangan. Allah yang memeliharanya. Ya. Kecuali orang memang mau melupakan jasa yang orang dulu, itu blow on itu ya, bukan berdakwah itu ya. Itu kacau. Ya. Nah, kedudukan seorang syaikh
dalam permulaan orang mau beramal menjalankan perintah Allah dan larangan Allah, maka yang diberikan, yang diperlukan ilmu gitu, kitab, ngaji. Nah, guru hanya sebagai pendorong. Ya. Paling kurang urusan taklim ya tetap ada guru. Syekh di sini adalah murabbi. Kalau syekh taklim ya tetap ada. Ya. Dan sebetulnya ya, orang dulu itu bukan mungkin orang dulu di abad pertama kedua kan nggak belajar nahu. Untuk baca kitab itu nggak belajar nahu, karena itu memang bahasa dia. Jadi nggak ada proses ngaji. Kita orang ajam, kalau mau tahu Quran dan hadis dan kitab-kitab, kita selesaiin dulu itu nahu, sorob, balagoh itu makan tahun banyak. Nah, orang abad pertama, abad kedua nggak ada. Bahkan dia lagi nyiptain ilmu nahu untuk ajam yang masuk Islam gitu. Bahkan yang minat membukukan kitab nahu sorob pun ulama yang asalnya ajam. Antum baca terus pakar-pakar nahu tuh, Sibawaih itu sendiri bukan orang Arab, orang ajam. Ibnu Jinni orang ya. Al-Kisai orang ajam semua. Al-Farra orang ajam semua tuh. Al-Qazwaini semua orang ajam. Ya, karena mereka peduli ulama kepada orang ajam untuk belajar agama, menguasai gitu. Sampai ada penerjemahan semua ulama, maka orang hampir nggak perlu lagi tuh. Yang penting langsung amal, langsung ilmu, kitab untuk menjauhkan larangan Allah dan menjalankan kewajiban Allah. Memang intinya itu. Dia tahu mau bahasa Arab atau bukan, dia tahu. Nah, yang diperlukan di situ guru taklim. Ya, ini ini sambil menjelaskan sambil menjelaskan anwa'ul syekh ya. Macam-macamnya syekh, guru. Nah, di sini guru taklim. Ya. Yang dia perlukan guru taklim. Dan sebetulnya guru taklim itu dia bagaimana mendidik murid untuk mujahadah agar dapat melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Ini guru taklim. Gitu. Saya pernah mengatakan begini, bahwa zaman dulu orang bertasawuf itu bukan untuk belajar rukun Islam, rukun iman, tapi belajar untuk melaksanakan rukun iman Islam atas rukun iman yang sudah sempurna. Ya, maka diajarkan bagaimana agar anta abudallah ka annaka tarah, agar syuhud. Jadi orang sufi dulu, syekh sufi dulu dicari oleh orang yang ingin syuhud saja, ingin ma'rifat saja, yang disebut istilahnya tarqiyah ya, tarqiyah atau tahaqquq ya, kan kita kita sering mendengar ada 3 marhalah: tazkiyah, tasfiyah, tahaqquq. Ya, tazkiyah, tasfiyah, taraqi. Atau tatahur,
takhalluq, tahakkuk. Atau istilah yang umum sih tahalli, dan tajalli. Ya. Ini semua mujahadah nih. Mujahadah semua. Ini untuk takwa, ini untuk istiqomah, nah ini untuk fana. Dulu guru sufi ini di sini doang. Ya, Syekh sufi itu ini di sini doang. Ya orang muslim kan masing-masing kudu mujahadah untuk urusan takwa dan istiqomah. Dan guru yang ada di sini guru ilmu, guru belajar. Orang ngajar agama ya harus memelihara muridnya agar tidak melanggar perintah Allah dan agar menjalankan perintah Allah. Diajarkan ilmu untuk itu, agar dia mencapai takwa. La'allakum tattaqun dalam Al-Quran. Salat la'allakum tattaqun, puasa la'allakum tattaqun, semua la'allakum tattaqun. Dulu tidak ada perubahan apa-apa. Sampai sekarang pun manhaj Islam tuh mesti begini. Gitu. Nah, di zaman abad melewati kurun ketiga, boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khairul qurun qarni, ya, wa mayalihi wa mayalihi. Sebaik-baiknya abad-abadku, kemudian abad yang setelahnya dan setelahnya. Ada yang mengukurnya dari 3 generasi, ada yang mengukurnya dari abad. Abad pertama karena kata qarn itu, abad kedua, abad ketiga. Dan secara sejarahnya itu memang di abad 300 ke atas mulai timbul berbagai macam perselisihan bersamaan dengan semakin lengkapnya lahirnya ilmu pengetahuan. Ya. Fikih udah sendiri ilmu fikih, akidah udah sendiri ilmu akidah, hadis sudah ada sendiri ilmu hadis, tafsir udah ada sendiri ilmu tafsir. Muncul lagi ilmu tasawuf, itu sudah lahir ilmu semua di situ. Dan orang itulah yang disebut terhijab oleh ilmu. Itu. Bahkan orang sudah mulai terkontaminasi oleh tujuan-tujuan menuntut ilmu. Untuk pangkat lah, untuk dunia lah, sudah. Nah, maka tasawuf ya semakin menjadi sebuah madrasah yang makin luas garapannya. Contohnya ini kan cukup kitab, istilahnya cukup ngaji kan gitu. Guru ngaji pun di situ sebagai pembantu, karena yang penting dia tahu ilmunya, itu tahu kitabnya. Lihat orang-orang dulu kan semua ngajar tuh, karena itu kewajiban Islam dakwah. Ya, agar orang tahu haram halal kan begitu, wajib dan yang diharamkan. Ya. Artinya ketika orang udah bisa baca sendiri, udah kalau pengen tahu apa-apa nggak kitab cukup. Makanya kita lihat sekarang orang-orang alim memang kitab aja, gurunya mau udah mati udah nggak perlu lagi, dia malah udah jadi gurunya tuh. Itu takwa, itu nggak wajib untuk sampai di situ itu, sampai jadi kiai itu tahu kitab-kitab itu nggak perlu. Ya nggak perlu syaikh, ya, nggak wajib. Yang wajibnya dia tahu kitab, nggak wajib bersyekh, berguru. Kalau sampai di situ. Nah, namun uniknya orang-orang alim udah seolah udah berhenti sampai di situ, udah selesai. Ya, udah selesai, udah. Seolah dia udah nggak perlu lagi. Gue juga udah sama kiai, udah sama-sama guru begitu. Jadi kita apalagi ada panggilan kiai, ajengan, mama, jadi dukun juga dipanggil kiai juga gitu. Jadi udah saru udah. Ya.
Iya, nggak tuh cuma tukang ngusirin jin doang, ya. Dipanggilnya sama kiai di pondokan, jadi kacau kan. Nah kemudian wa tafaqqudil ahwali i'anatan, untuk memeriksa, mengecek keadaan jiwa, ya, itu fungsinya yakun i'anatan, sebagai i'anah juga. Gurunya mu'inan dan dia senantiasa mujahadah untuk tafaqqudul ahwal. Ya. Tafaqqud itu artinya mencari, meneliti, mengoreksi. Tafaqqud itu muhasabah. Ahwal keadaan jiwanya, ya, ada apa namanya? Ada keseriusan tidak? Ada kekuatan atau tidak untuk menjauhkan perintah Allah. Ada takwalah, sifat-sifat takwa, ya, takut kepada Allah, karena ilmu itu sepatutnya membangun hal khauf, ya, suasana jiwa yang penuh dengan takut malu kepada Allah, takut harap malu kepada Allah, itu ya, itu i'anah, karena targetnya adalah takwa. Perlunya kitab. Guru kalau udah dia baca kitab, guru ya hanya pembantu, i'anah, mu'ammu'in, ya, dan koreksi diri pun, ya, sifatnya sebagai i'anah juga, penolong. Wa tanbih alal khafayati tazkira, dan peringatan terhadap hal-hal yang tersembunyi ini sebagai peringatan saja. Gitu. Ya. Artinya perlu juga ada orang yang mengingatkan dia terhadap hal-hal yang bersifat khafiyat, godaan setan, godaan nafsu, semua keinginan nafsu di balik dirinya itu. Ini perlu tazkir, ya. Nah, salahnya orang punya ilmunya luas banget dah, dan jadi kiai besar dah, udah, ya, nggak ada yang penasihati lagi, udah, ya. Padahal perlu peringatan. Wa hadza syai'un takfi fihi al-ukhuwah. Nah, maka dia mesti menjadikan seorang guru sebagai teman. Di sini sifat apa disebutnya ukhuwah, saudara, bukan guru. Karena ilmu udah ada. Artinya untuk mencapai takwa, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, dia perlu guru cuman sebagai ukhuwah, karena membantu. Untuk apa? Yang memperingatkan, tazkir, yang menolong dia agar dia bisa mengoreksi diri, ya. Dan fenomena ini juga kalau memang betul-betul jujur seorang ulama, dia tetap punya guru untuk ini sebagai ukhuwah saja, ya. Dan ini sepertinya memang kalau dia jujur dengan ilmunya dan ingin mengamalkan, maka dia dengan sendirinya akan terkondisi bahwa dia perlu kepada seorang saudara yang dijadikan oleh dia, ya, sebagai pemberi peringatan, yang negur, yang nasihatin, ya, dia akan pilih adalah seorang guru dia, gitu, atau yang statusnya dipandang oleh dia ilmunya banyakan, ini guru dan nih, gitu, untuk mencapai takwa ini. Pasai wa yu'khad ilmuhu minal kutub. Adapun ilmu diambil dari kitab, ya. Guru mah hanya sebagai penasehat, ya, katakan di sini penasehat saja gurunya. Ilmu mah diambil dari kitab. Pasaikhu
Maka syekh di sini mustahabun faqat. Ya. Mustahabun itu bahasa kitanya mah ya seharusnya, ya, sebaiknya, ya, mustahab. Wallahu a'lam, kata beliau. Wa mujahadatul istiqamah. Nah, ketika orang ingin istiqamah, apa istiqamah itu? Bihamlin nafsi ala akhlaqil Quran was sunnah. Yaitu dengan membawa diri ini, ya, ala akhlaqil Quran, ke atas akhlak Al-Quran dan hadis. Apa wahai aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam, waluzumul adabi wa makarimul akhlaq, ya. Dan melazimkan artinya menyenantiasakan hidup, ya, dengan adab dan akhlak mulia. Ya, kaitannya sudah dengan hamlun nafas, memaksa diri, membawa diri, ya, untuk berakhlak. Ini sudah bukan urusan amalnya, ini bukan amal menjauhi larangan Allah, menjalankan kewajiban atas ilmu yang dia miliki. Amal di sini, amal kedua ini sudah berhadapan dengan nafsu, ya, berhadapan dengan nafsu. Untuk berakhlak Al-Quran dan Sunnah, ya, itu perbuatan Nabi dan adab serta akhlak Nabi. Wa hadzal ladzi ja'at bihi asy-syari'atu ba'da taqwa. Ya, dan inilah yang syariatnya datang setelah takwa. Wa nadabat ilaihi awamal khalqi, ya, dan dianjurkan, ya, kepada orang-orang yang awam secara umum. Wa amma talabuhu min jami'il khalaiq biwajhin nadbi wal irsyad, dan tuntutannya itu diberlakukan kepada semua orang, ya, biwajhin nadbi, yaitu secara sunnah, wal irsyad sifatnya bimbingan saja. Fatakfi fihil kutub, kitab pun cukup. Ya, untuk urusan orang istiqomah, maka orang-orang yang sudah melakukan takwa tadi secara umum itu, maka ditingkatkan agar dia istiqomah, ya, mulai disunahkan, ya, tuntutan ini secara umum kepada semua orang yang sudah melewati takwa itu, ya, agar membawa dirinya berakhlak. Kita pun orang udah alim, udah ngaji, kan orang mesti masyarakat ngontrolnya akhlaknya. Ini keluaran pondok udah alim, akhlaknya kurang bagus ini, ya, maka dia perlu membaca kitab-kitab akhlak. Wa yu'inu alaihi al-ikhwanu, dan dapat menolong dia, ya, siapa? Ikhwan. Dia perlu bi'ah, lingkungan yang sehat bersama dengan orang-orang yang sehat. Karena membangun akhlak itu memang lingkungan. Lingkungan itu kan orang, perlu bersahabat dengan orang-orang baik. Ya, orang udah ilmunya ada juga, lingkungannya tidak sehat dan tidak bersama orang-orang yang soleh, ya, ilmu kagak hilang dan tahu itu haram halal, tapi dia tidak kebawa kepada akhlak Quran dan Sunnah, tapi kebawanya
ya, kepada akhlak yang buruk, yang ingkar, yang mungkar. Nah, maka dia perlu membaca lagi kitab-kitab yang berkenaan dengan akhlak, adab. Ya. Dan kita boleh melihat sebagian fenomena orang jika sudah tahu fikih, hadis, sudah kitab akhlak agak. Ya, bahkan ada sebagian saudara kita mengutuk kitab-kitab akhlak. Gitu. Wasyaikhu awla li'ilmihi bima yaliqu bil insana. Di sini mulai posisi syekh ya menjadi alternatif utama ini. Ya, abdolnya gitu. Jangan lingkungan gitu. Kalau yang atas ya untuk dia menguasai ilmu yang diperlukan untuk menjauhi larangan Allah, sejumlah larangan Allah, sejumlah kewajiban Allah, ya, dia perlu ukhuwah saja dan kitab, lingkungan dan kitab. Maka di kita itu pondok, lingkungannya dan ngaji itu sudah mencapai titik yang pertama itu sudah. Nah, ketika istiqomah ada peningkatan kitab-kitab adab, akhlak sebaiknya gitu. Bahkan al-aula. Kalau tadi kan mustahab itu kan dianjurkan kan begitu. Ya, dianjurkannya ada gurunya. Tapi yang dia perlukan mah kitab di situ. Cukup. Di sini pun tetap kitab perlu. Namun karena urusannya adalah diri, siapa sih yang mau ngaku diri kurang, buruk, nggak ada. Orang tega nggak kalau ya, ngaku dia buruk mah ya, nggak kasihan sama dirinya kan gitu. Nah, untuk menyaksikan buruk itu kalau punya ruhiyah itu tadi. Baru ya Allah pengakuannya bukan pengakuan yang melemahkan, bukan pengakuan yang menelantarkan dia, tapi ya pengakuan untuk disempurnakan agar mulia. Gitu. Kan ada orang selalu merasa rendah, sifatnya minder. Gitu. Dan menghukum diri salah itu yang disebut penyakit psikologi itu bukan. Dalam konteks ini dia mengakui salah adalah untuk melihat diri salah justru untuk untuk mencapai kesempurnaan ya, akhlak al-karimah. Bahwa dia masih dengan jujur masih belum khusyuk, ya, belum ridha, belum gitu. Kenapa syekh lebih aula di sini? Karena syekh itu tahu apa yang patut bagi manusia. Idh huwa jahilun binafsih. Karena dia artinya orang yang melakukan istiqomah ini masih bodoh dengan dirinya. Bagaimana mau memperbaiki diri? Ya. Muhibbun laha, masih mencintai dirinya. Wa hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kepada sesuatu membuat dia buta dan tuli. Ya, cinta kan buta. Begitu juga cinta sama diri, buta kalau dirinya jelek. Dan cinta kepada diri itu memang cinta pertama yang tumbuh dalam hidup manusia. Ya, anak kecil aja nggak mau ngasih dan menyerang, ya, membela itu kan nggak diajarin lagi karena ya, kalau ada anak kecil dipukulin dia, ini ada masalah ini. Ya, ada masalah psikologi ini, ada masalah.
Fayata'ayyanu ruju'u li syaikhin fi ta'yini ma yaliqu bih. Maka nyatalah ya, kondisi ini ya, menyatakan bahwa dia perlu rujuk, perlu merujuk ya, kepada seorang guru untuk menolong ya, sesuatu yang patut baginya ya. Artinya kondisi ini karena masih dengan nafsu itu masih, orang miskin ilmunya tinggi, jika dia tidak pernah melewati perlawanan hamil nafas ya, maka bukan hanya sifat-sifat mulia itu belum tumbuh, kalaupun tumbuh tapi cintanya kepada diri sendiri itu masih tinggi, masih kuat ya. Sedangkan Nabi saja minta agar dia dicintai lebih daripada cinta kita kepada diri kita. Artinya cinta yang Nabi minta cinta rohani. Maksudnya dominasi cinta roh kalau sudah lebih tinggi daripada cintamu kepada dirimu sendiri, ini sudah betul mengikuti Nabi. Dan inilah modal untuk mencintai Allah ya. Modal untuk mendapat bimbingan Allah. Taroki tadi ini, tahakkuk gitu. Kalau tidak. Kenapa ada kata-kata singkat? Biar ulama mesti punya mursyid. Singkatnya kan begitu tuh redaksinya. Persoalannya kalau dijabarkan mungkin mempermalukan ulama yang tidak bermursyid itu. Dikiranya agama sampai di amal menjauhkan larangan dan kewajiban dengan kitab yang dimilikinya selesai. Masalah khafayat nafsiyah ya, bukan sesuatu yang sederhana. Dan kalau kita melihat dengan kacamata kesempurnaan akhlak ya, melihatnya begitu, seperti kaca pembesar akan kelihatan khafayat yang dilakukan oleh orang yang berilmu. Dan itu di buku tasawuf dibedah. Nah, karena ulama pun jarang pergi ke sana. Kalau pergi ke sana dia baca, udah tutup lagi tuh. Ya, mungkin ngomongnya buset deh, buset itu, waduh, terbongkar gua. Ya jujur, kalau dia baca itu ya, Al-Fakir sengaja asal buka buku langsung lemas. Ya Allah, jauh gitu. Maka kalau orang belum ngurusin ini, masih hobi berdebat urusan khilafiyah, hobi bener tuh, udah hobi sifatnya, udah ya, udah nama alamat hobi udah begitu, udah ya, nggak ditulis juga ada hobi berdebat urusan maulid tidak maulid, istighosah, bosan Pak ya, ngeladenin gituan, dan hampir tidak ada manfaatnya. Bukan hampir ya, dicoret tuh kata hampir tuh, tidak ada manfaatnya, tambah sama sekali. Tapi lihat orang yang di tingkat pertama tadi, wah itu rasanya agama semuanya di situ tuh, keren rasanya udah. Kalau udah ngomentarin khilafiyah itu udah keren, udah Nasiruddin was sunnah. Tidak, ya, itu namanya doang Nasiruddin ya. Wa yakfi akhun basirun hadhiqun wa aqlun yaqifu inda tahqiq. Ya, kalau sampai di sini saja memang cukup. Ini kedudukannya, orangnya adalah orang sufi, guru,
Ya, kenapa? Karena untuk mengangkat, katakan, seseorang menjadi syekh itu ada adab yang, ya, kita ada syekh artinya tidak mencukupi porsi adab, sebetulnya buang-buang waktu. Mendingan jadikan saja tuh guru gitu. Karena Allah, ya kalau katakan kita posisinya, kalau kita melihat satu kesalahan lalu kita berubah hati, nggak ada masalah. Tapi ketika syekh, ya, dia melihat kesalahan insaniyah berubah, masalah gitu. Makanya sebenarnya ketingkat syekh itu sama juga orang dalam kondisi artinya dalam sektor lain nih. Kita dalam keadaan aman barangkali tidak perlu banget komanda yang wajib ditaati mutlak, tidak. Tapi kalau dalam kondisi kacau balau dan perang, ya, itu mesti ada satu orang yang udah buta, kita ngikutin aja kata dia. Karena kalau enggak boleh berselisih dalam kondisi seperti itu. Ya. Dan ajaran Islam itu akan mengondisikan kita begitu dalam kondisi kacau. Karena apa? Tauhidnya satu. Maka mesti hadir di situ pimpinan yang mengajak untuk mengangkat tauhid. Udah, kita itu pasrah udah. Mungkin kalau kondisi kacau balaunya itu di luar, kita boleh membaca. Tapi kalau kondisi kacau balaunya di sini, dia mau menjadikan seorang guru mutlak, itu perlu adab yang tinggi. Orang ada ilmu siapa yang bisa punya kesadaran diri bahwa dirinya rusak, jauh dari Allah, ingat juga kagak. Wallahil azim, susah ingat itu. Meskipun kitabnya penuh, ya, dibongkar oleh aulia itu dalam kitab mereka. Cuman jarang yang sampai ke sana. Karena urusannya masyarakat awam bukan ke situ urusannya. Ya, apalagi udah ngebetnya udah lu milih partai mana, presiden mana, udah makin kacau. Kiai, ya. Maka yang basir, yang mata hatinya awas, haziq itu apa, yang apa, tajam juga, ya. Wa aqlun, dan berakal. Yaqifu, mesti berdiri inda tahqiq, ya, untuk meneliti. Cukup dia menjadikan seorang yang berkapasiti sufi sebagai kawan, ya, jangan ambil posisi guru, posisi kawan, ya, untuk terus mentahqiq. Wa hadza ab'adu wa aqal, ya, inilah katakan kurang lebihnya begitu. Ab'adu aqal, paling jauh sampai di situ, atau minimum sampai di situ, ya. Untuk membangun ruhiyah, jadikan karena destinasinya katakan adalah istiqamah. Fasyaikhu fiha mutaakkidun aktsaru minallati qablaha. Kedudukan syaikh di sini lebih kokoh, lebih kuat dari yang sebelumnya. Makin perlu guru jika sudah urusan nafs, namun rentan untuk tidak beradab, maka jadikan Nah, ini yang ketiga, ini sudah genting nih. Wa mujahadatul fana, jika dia memang ingin fana, ini bukan perkara berat, ini perang besar ini.
Ya, bitarkil kulli 'alal kull, untuk meninggalkan keseluruhan selain Allah di atas keseluruhan selain Allah, wa tawajjuh ilallahi bil kulliyah, totalitas orientasi hidupnya untuk Allah saja. Pamabadi'uhu tu'khadu minal kutub, mula-mulanya juga mesti kitab. Ini udah ijtihad ulama belakangan. Wa nihayatuhu la budda fiha min syaikhin. Jadi rupanya zaman dulu itu syekh itu ya nongkrongnya istilahnya di lorong ini saja. Yang lain mah guru-guru lain udah pada ngebimbing. Ini berlaku sampai abad ketiga. Begitu abad keempat, rupanya orang yang ngajar ngaji udah nggak mikirin adab manusia, nggak mikirin dia mau melaksanakan perintah Allah, mau enggak, yang penting dapat ijazah selesai lu pulang. Atau ngajinya memang dulu untuk dapat pangkat di negaranya kan Islam. Semuanya urusan agama, ilmunya. Ngajinya untuk kesono, dapat kedudukan dan sebagainya. Nah, tokoh yang ya katakanlah yang kita jadikan standar ya pelajaran dalam perkara ini, Al-Imamul Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam urusan fikih sampai puncak, sehingga sanad keilmuan fikih khususnya di mazhab Syafi'i di tangan dia. Semua ulama setelah dia tuh mesti nyangkut ke dia tuh ilmunya. Akidah ke beliau, ahli sunnah, fikih ke beliau. Ulama kita yang ada di Nusantara ini yang dulu mesti sanad tauhidnya, fikihnya ke beliau. Beliau seorang usuli, mufassir, muhaddis, ya, filosof. Bahkan kalau sekarang dengan istilah-istilah sekarang, ya, sejarawan, sosiolog, psikolog, ya, lengkap beliau. Di saat itu sudah mulai kosong dari ini. Namun beliau mendapatkan ini, tidak sampai ke sini. Namun beliau sudah mengingkari ini. Bahkan kata beliau, jika ada jalan menuju kepada Allah, ya, ada yang lebih afdal dari apa yang kami lakukan ini, apa? Kitab. Dia berdusta atas nama Allah. Tapi akhirnya dia mengalami kegelisahan karena jauh dari Allah. Setelah ilmunya agung, amalnya banyak, dan dia jadi guru besar, nggak ada lagi yang lebih besar, gelarnya Hujatul Islam. Beliau itu tidak boleh telinganya mendengar ada orang alim, mau dicek aja ilmunya, ya, sampai dipastikan saya yang lebih hebat. Kalau enggak tidur, enggak makan. Itu Imam Al-Ghazali itu. Akhirnya dia mengalami kegelisahan sampai menyiksa dirinya karena merasa jauh dari Allah. Dan bertemulah dengan syekh ini, selesai. Dan makanya orang membacanya Imam Al-Ghazali itu nggak ada tarekatnya. Ngaji dulu, ya. Baca dulu kronologis itu. Di sini belum ada madrasah tarekat, belum. Tarekat sudah ada, madrasahnya yang belum ada. Formal belum ada. Pakai ada namanya lagi, Qadiriyah, Naksabandia, nggak ada di sini. Itu tuntutan zaman. Makanya mudah kan, karena ada madrasahnya orang mudah menolak. Ada plus minusnya. Hadirnya sebuah madrasah formal urusan rohani ini. Nah, disitulah kenapa Sultanul Aulia Sidi Abdul Qadir itu namanya berkibar-kibar, karena dia mujtahid pertama dalam urusan tarikat. Adapun posisi Sultan Aulia mas setiap abad ada, mungkin lebih tinggi dari beliau, tapi adab mereka orang Sufi tidak mau mengaku lebih tinggi. Yang belakangan ya
mesti akan mengangkat yang lebih dulu lebih tinggi. Jelas karena sampai ke dia dari sebelumnya. Namun ya artinya secara istiqlaliyahnya setiap abad ya kan Allah, bukan siapa yang berkuasa. Nah, pada saat itu orang setelah di masa Imam Al-Ghazali dan pada saat itulah betul-betul orang nggak ada tazkiyah, nggak ada tasbiyah ini dalam urusan takwa, dalam urusan istiqomah ini nggak ada. Kitab aja dan dunia. Berdirilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan pengalaman Imam Al-Ghazali, dia buat kitab Ihya Ulumuddin. Mati itu ilmu kudu dihidupin. Ada tazkiyah, ada tasbihnya seperti sebelumnya. Ihya Ulumuddin ini konsep dipraktekkan oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Disuruh tobat itu orang-orang yang mengaku sufi, tobat. Orang-orang alim-alim taubat. Itu ada dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani ya. Kitab itu ceramah beliau, ceramah bebas. Isinya kutukan aja isinya itu ya. Weh orang yang berilmu, ilmumu akan menjadi hijab ya. Selesaikan, duduk di majlisku, akan aku antar engkau kepada Allah. Wahai orang yang beritisab kepada sufi ya, kamu berselindung di balik munafik dan urusan dunia, tinggalkan dan duduk di majelisku. Wahai orang yang zuhud, yang menyendiri, yang mencil, engkau bersama nafsu dan syaitan 30 tahun engkau lakukan itu, lebih baik duduk di majelisku 1 jam. Itu perkataan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu ya. Maka segala gelaran ruhiyah kepada Sidi Abdul, istilahnya kalau pangkat jenderal mah udah apa namanya, wisam, apa namanya itu, udah banyak di sini merapang namanya, Sultanul Aulia, kemudian ahli diwan, afrod, qutbul aqtab, semua sudah ya. Nah, ketika ada fenomena baru, ada penyegaran baru, maka muncullah orang-orang yang seperti beliau berani. Akhirnya jadilah madrasah itu ada namanya sekarang. Dan Torekot itu sudah menggarap ini semua tuh. Jadi ini paket tasawuf sudah. Tadinya memang enggak. Lihat Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu ngajarin sorob sampai kitab hakikat. Lihat kalau orang yang baca manakibnya, beliau mengajar 13 ilmu, hari ini ngajar ini, malam ini ngajar ini ya. Tapi pengamal tarekat sekarang ngomong ini nggak ada ilmunya, nggak ada kitabnya. Ini udah mulai berubah menjadi taklid, tradisi. Tarekat tradisi, tasawuf tradisi. Jadi kalau saya mendengar ada orang alim menolak, iya, wajar, nggak salah-salah banget. Ya, meskipun dia juga masih salah, gitu. Tidak sedikit orang bertarekat nggak ada kitab. Bahkan kalau ngaji langsung ngantuk, dia mah ahli zikir. Ya. Zikir kan di sini. Ya, tapi isi otak jangan sampai jadi otak-otak. Ya. Nah ini kronologis perjalanan tasawuf ya, yang katakanlah tidak terkebet gitu oleh para dai-dai ya, di zaman sekarang. Wa huwa wajibun, tuh wajibnya dulu di sini. Kemudian oleh Imam Sidi Abdul Qadir, wajib udah dimulai dari awal tuh, wajib udah wajib, itu kan ijtihad. Kalau ditanya secara khusus, dia akan berubah hukumnya tuh. Boleh sebetulnya, boleh, tapi di depan umum wajib. Karena genting sudah masalahnya.
Apalagi dalam kondisi sekarang orang tasawuf hanya sebuah tradisi, zikir, qasidah. Ini maka ijtihad Imam Abdul Qadir tidak ada yang merubah sampai hari ini. Tidak ada yang berubah. Li'adamil ilmi, karena tidak ada pengetahuan dalam urusan tawajjuh ilallahi bil kulliyah. Summal hasil annama takfi fihi al kutub wal ikhwan huwa syughlul murid hatta yalqa syaikh. Nah, tuh. Kesimpulannya begini, kitab dan lingkungan ikhwan, kita artikan lingkungan boleh, karena ikhwan itu hanya saudara ya. Ikhwan kan banyak orang-orang soleh dan kita bergaul dengan mereka. Inilah yang perlu menjadi prioritas suhulul murid ya, sampai dia mendapatkan syekh tarqiyah. Mestinya seorang murid sibuk dengan kitab dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan berusaha untuk istiqomah dengan melatih diri untuk berakhlak ya, lingkungan cukup membantu, tapi kitab terus ya, sampai dia mendapatkan syekh tarqi. Walaupun di dalam tarekat dan diberlakukan 3 perkara itu, tetap fungsi syekh itu dalam taraqi, dan murid mesti bekerja sendiri untuk ya, melakukan kewajiban. Dan itu kenapa kita sering mendengar bahwa guru tarekat itu tidak bicara soal amal, karena nanti salah profesi, katakan begitu kalau istilah sekarang. Fungsi atau tugas syekh dalam konteks taraqi ini ya adalah untuk apa? Membawa murid kepada Allah, ma'rifat dan syuhud, dan menyibukkan dengan Allah. Sudah tidak lagi berbicara tentang amal, sudah selesai begitu sebenarnya ya, dia hanya fokus bicaranya himmah, jiwanya ya duluna ilallah ya, Allah saja. Itu udahlah, enggak lagi bicara. Nah, ketika tarekat itu sudah menjadi azwaq ammah sakhifah ya, selera rendah awam, maka enggak ada bicara taraqi ya. Orang berpuluh-puluh tahun di dalam tasawuf bicara ini saja. Nah, persoalannya di situ. Itu sebab hatta kami punya guru mengatakan kalau saya berlakukan adab, berhenti mereka tuh. Kenapa? Karena ya, rendahnya dalam urusan pemahaman ruhiyah itu. Maka dalam taraqi itu, duduk bersama itu ya, karena urusannya bukan ngaji, bukan kitab sebetulnya, tapi duduk bersama. Itu sudah ada nafahat. Itu i'tiqadat mereka. Nah, kalau dilihatnya dengan kacamata mengaji, ya memang gak ada gunanya. La yata'addahu ila ghairihi. Ya, kesibukan murid kitab, jangan pergi kepada yang lain. La ya, tidak melewati kepada yang lain. Fa in ta'addahu rubbama dhalla wa adall. Ya, sampai dia bertemu guru, jangan sibuk dengan yang lain ya, karena akan sesat dan menyesatkan. Wala yuhmilul isti'anah bi akhin salihin albattah, dan jangan abaikan meminta bantuan pertolongan dengan akh yang saleh sama sekali. Fa in lam yajid fa bi amsali man yajiduhu. Kalau tidak mendapatkan ya, maka dengan orang yang sama yang ia jumpai di mana saja. Wa haitsu ma wajada man yajri ma al-haqqi talaban aw ta'liman aw isyaratan falyasta'in bihi fi mahallin la shaykha lahu bihi wa in lazamahu. Dan ketika ia mendapatkan
ya, seseorang yang memberlakukan ma'al haq, ya, artinya yang berjalan bersama hak, baik tolabnya, pencahariannya, taklimnya, ajarannya atau isyarahnya, maka minta tolonglah dengan dia. Kalau kita mendapatkan, wah ini orang bicaranya ini selalu hak, tuntutannya juga untuk kepada Allah terus, ajarannya juga kepada Allah, semua isyarah hidupnya juga menunjukkan ke arah untuk terus menuju tawajuh kepada Allah, maka jadikanlah dia palyasta'in, ya, maka ya, palyasta'in ini boleh tolabiyah maknanya, dan juga boleh ittikhadiyah, jadikan dia mu'inan atau mintalah pertolongan kepadanya fi mahallin, dalam konteks tidak ada syekh baginya. Tapi kalau ada syekh nggak perlu, sudah dengan lazamah syekh, tidak perlu yang lain. Kalau urusan kitab ngaji silakan, tapi urusan tarakki, wirasah ruhiyah, ya, cukup satu, karena Allahnya satu. Ya. Wal yahdharil ahdath juhdahu, dan hati-hati dengan ahdath. Ahdath ini muda, bocah, bukan umur, tetapi ruhiyahnya. Makanya kata Imam Sazili, la tashabil ahdatha walau kana ibna tis'ina sana. Jangan nyampur sama bocah meskipun umurnya 90 tahun. Ya. Kita kalau tidak pernah taroki, meskipun umur tua tetap aja bocah, nggak ngerti sabar, nggak ngerti ridho, nggak ngerti, ya, dalam urusan khudur kepada Allah, dalam urusan, ya, tajrid al-ikhlas war-ridho, tetap tidak bisa mewarisi ruhiyah. Itu ahdas. Karena nggak punya, orang nggak punya bagaimana ngewarisin? Faqidu asyai' la yu'ti. Orang tidak punya tidak memberi. Ahdas ini orang berilmu mungkin. Ya. Orang berilmu. Itu sebab Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, dia menjadi mursyid umur 21 tahun. Dan didatangi oleh orang umur 65 tahun menangis di pangkuannya, dan dia ketok kepalanya pakai tongkat dia. Usbir ya walad, katanya, sabar lu tong. Ya, dia 21, yang diketok kepalanya 65. Ya, sabar lu tong. Itu. Ya. Karena dia mencapai kedudukan irsyad 21 tahun itu. Manhaj mengaji orang dulu itu begitu tinggi. Nah sekarang 21 masih main game aja. Udah jadi ustaz masih main game aja. Sambil ngajarin anak, katanya mau ngajarin anak, ya, bisaan dia lama-lama. Allah, fa innahum yanquduna alaihi tariqahu, karena orang-orang ahdas ini akan merusak tariqnya, jalannya. Ya. Bagaimana ada banyak orang mengaku-ngaku ahdas, mengaku-ngaku mursyid, mengaku-ngaku mau jadi guru. Ada orang nggak pernah menjadi murid tapi pengen jadi guru. Ini Firaun. Ya, ini nafsu, artinya Firaun. Ini ya, ini apa? Kecongkakan nafsu. Bahkan supaya tidak dikritik jadi jazab. Ya. Kalau bahasa Imam Sya'rani, iblis. Ya, saya minjem, saya nggak berani, saya merinding, saya ngatain orang iblis ya. Tapi Imam Sya'rani mengatakan iblis. Nggak ada ngajar itu murid orang taraki agar syuhud, ngajarnya dia sambil celeng gitu. Gimana orang celeng? Ya, katanya sedang jadab. Ya.
Udah lihat Nabi ada jazab. Kalau jazab itu udah masuk kotak, udah. Enggak ada urusan untuk tasyri, tarqiyah, ya. Tasbih enggak ada, udah urusannya di situ. Ini urusan dengan orang yang normal dan seimbang. Kamal, sempurna. Sekarang sultannya lah Aulia Sidi Abdul Qadir, apa pernah celeng? Pernah gelepar-gelepar kena datang wahyu. Ya itu Lia Aminuddin lah kan, jadi kan ada masalah kelia Aminudinan kan, berarti ada masalah itu. Fal hadatsu sinnan yushawwisul qalba bitaqallubi. Kalau muda dari segi umur ini mengganggu hati karena dia masih berubah-ubah. Wal hadatsu aqlan kadzalik. Yang akalnya hadas muda pun sama. Wa huwa allazi yanqadu lil auham. Ini yang membawa kepada waham, ilusi. Nah, orang ada umurnya tinggi, akalnya rendah. Jadi bawaannya kepada ya, aneh-aneh aja. Ya. Di dalam orang bertarikat itu tidak boleh memenuhi isi otak murid itu dengan waham, dengan ilusi, mesti dengan hakikat. Ya Allah. Dan tidak boleh menghadirkan seorang guru sosoknya ke dalam jiwa muridnya itu agung. Salah. Tarekat itu gurunya, irs mursyid itu bagaimana menghadirkan ke jiwa kita keagungan Allah. Jika yang hadir yang agung gurunya, masalah itu guru itu. Ya. Bukan mursyid. Bahkan bahasa mursyid yang mereka ceritakan dalam kitab-kitab itu, ya, saya hanyalah ya khadimukum, ya, saya hanyalah pelayanmu dan membawamu sampai Allah. Setelah sampai, bye bye wassalam, selesai. Hadza ha ana ha apa Allahumma shalli ha nazak anta wa rabbak. Ya, sekarang waktunya engkau bersama Tuhanmu. Ya, wassalam, adapun saya bye bye. Sudah. Tasawuf kan untuk mentauhidkan Allah, takdis Allah, tanzih Allah. Ya. Orang jika sudah ma'rifat juga bahkan mengetahui enggak ya semuanya Allah. Maka sejak awal sudah ditazkiyah, ditasfiyah. Ya. Karena begini, orang ter apa namanya? Kan selalu dalam tingkat ini orang tidak boleh siqohnya kurang, ya, tidak boleh siqohnya kurang, kepercayaannya kepada guru itu tidak boleh kurang saja, maka dia akan mendapatkan madad, istilah mereka, sebesar kepercayaannya. Nah, maka sering guru untuk mengekalkan siqah ini, ya, di situ dia bertingkah, ya, untuk memperbaharui kepercayaan. Salah. Memperbaharui kepercayaannya dengan ahwal jiwanya, bukan dengan takhayulat, ya, wasya'wadzat, bukan dengan itu. Saya pernah ditanya begini oleh orang. Ya, bukan hanya sekedar pertanyaan itu salah alamat. Sebelum itu pertanyaannya sudah tidak betul. Ya, kembali kepada pemahamannya yang rusak. Di dalam tasawuf kan ada namanya istilah alam muluk malakut jabarut lahut. Mungkin ini orang punya guru, ya, ketika menerangkan alam-alam itu dia menganggap seperti alam yang semesta ini. Kan ada ungkapan begini, seorang ya, wali meskipun jiwanya katanya tubuhnya bersama kita, muluk,
tapi sebetulnya jiwanya ada di alam malakut, bahkan sampai jabarut. Ini tidak diterangkan apa sebetulnya. Jadi murid-murid yang memang kagum dengan gurunya, ketika bersama-sama mereka dalam satu majelis misalnya, tiba-tiba gurunya, kata murid, dia lagi pergi ke alam jabar. Alam mana? Ya, bahkan terus merinding dia. Itu ada orang datang bertanya kepada saya, Sidi boleh nggak ceritain kalau Sidi sedang di alam jabarut itu seperti apa ya? Saya memuntah rasanya Pak mendengar pertanyaan itu. Ya, karena kita ingin mentashih mafahim yang benar. Ya Allah, masih ada aja ya sisa-sisa penjajahan itu. Saya sampai kayak makan nggak pengen makan, nggak pengen jawab pisan. Kenapa? Apa persoalannya kalau kita terangkan dan keterangannya tidak sama gurunya ditolak? Itu yang jadi masalah. Ya. Tanya aja sama guru ente, masa nanya sama saya, itu rahasia kata saya. Saya tambahin dah makin rusak, bodoh amat dah. Ya Allah. Ya. Wal hadatsu diyanatan mana? Yang qadu dia akan tunduk, artinya akan menggiring, akan dibawa kepada auham, wa yaqbalu kullama yulqa ilaihi, dan menerima apa yang dia serapnya, ya. Fala yathbutu ala halin bima huwa bi, tidak kekal di atas satu keadaan yang dia ada pada keadaan itu. Artinya kalau akalnya, ya, isi ilmunya ya, tidak cukup luas, maka akan berubah-ubah. Maka seorang mursyid ilmunya mesti luas. Ya, saya sebetulnya termasuk orang yang dulunya menolak tasawuf. Kalau mau jujur, saya berjumpa seorang syekh di Mesir, kepakaran bahasa aja 5 bahasa: Inggris, Jerman, Ibrani, Parsi, satu lagi Inggris, Jerman, Prancis, Parsi, Ibrani. Dan bukan hanya menguasai bahasa, dengan sastra-sastranya. Dia menulis di majalah Apollo, itu majalah orientalis, sastra tasawuf ditulis dalam 5 bahasa. Puisi-puisi indah. Pakaiannya jubah aja, pakai songkok yang dianyam dari benang yang gede itu, ya, tutup sama sorban putih sudah. Dan secara akademis dia sudah profesor, gitu. Jadi ketika duduk, ya, beliau bercerita tentang semua bidang ilmu, tapi akhirnya dia bilang, jika untuk urusan fatwa pergi ke Syekh Fulan, ya, karena itu profesi dia, ya. Tapi jika ingin bersama Allah, duduklah bersama kami. Di situ sudah ada satu kejelasan tentang tasawuf itu, ya Allah, ya. Ya, ini mah orang ngaku pimpinan tarekat, tadinya bersembunyi di gua 15 tahun, keluar udah hijau warnanya tuh, ya, ngaku ini turun dari, ya Allah, mestinya keluar dari Al-Quran dan Sunnah, ya, melewati taman-taman kutub dan ulum.
Wal hadatsu diyanatan, kalau muda secara agama, kadzalik wa huwa alladhi yatba'u kulla na'ikin wa yatalawna fi muamalatihi wa ahwalihi. Ya, kalau muda secara diyanah, ya secara agama. Agama ini lebih kepada tauhid. Ya. Maka dia masih mengikuti segala naik. Naik itu teriakan, jeritan, slogan. Ya, masih terombang-ambing dan berubah-ubah dalam muamalahnya dan akhwalnya. Ya. Jadi dia masih masih berpotensi berubah sikapnya karena mendengar prinsip-prinsip lain. Ya, naik itu teriakan, artinya slogan, ucapan. Wal hadatsu tawajjuhan, ini yang paling tinggi. Jika masih muda tawajuhnya, artinya orientasi, ketundukan hati dan tujuan hati kepada Allah masih belum kuat, masih hadas. Huwaladzi yasluku tariqan khilafat tariq alladzi anta alaihi. Dia akan berjalan, menempuh jalan, ya, bertentangan dengan jalan yang kau tempuh. Wa in tafaktuma fi talabil haq, meskipun sama tujuannya dalam mencari hak, artinya menuju kepada Allah, tetapi caranya lain. Ya. Illa an yajriya ma'aka bima anta bihi, melainkan jika dia membawamu, artinya berjalan bersamamu kepada apa yang kamu jalani, artinya menuju kepada Allah. Wa in farada bihil muntazimu, meskipun muntazimnya berbeda-beda. Apa muntazimnya? Muntazimnya misalnya zikirnya berbeda, atau katakan kan begini, ada seorang guru tarekat memberlakukan zikir ini misalnya, atau menyuruh dia melakukan puasa, ada yang sholat jamaah misalnya, atau itu kan tata tertib dalam protokol ruhiyah untuk menuju kepada Allah berbeda, tetapi manhajnya sama. Ya, itu tidak ada masalah. Ini ketika orang sudah tazkiyah, sudah tasfiyah, ketika mencari syekh, tak ada masalah. Muntazimnya berbeda. Kalau istilah sekarang mah torekotnya beda. Ini enggak, guru udah mati, torekotnya ini enggak, udah enggak pindah lagi, udah aja begitu di situ. Ini tradisi, ya, tradisi. Ini nggak bisa kita omong. Saya aja nggak berani nih, ya, karena dianggapnya dengki apa semua. Ya. Ini yang perlu ditajdid, dirubah pemahaman. Allah itu ada, ya, akan menghadirkan dalil ilah. Ya Allah, jangan sekarang nggak ada, dulu aja. Allah ada nggak sekarang? Jadi Allah udah nggak mampu merubah keadaan, menghadirkan orang yang membawa kepadanya. Persoalannya adalah pemahamannya itu yang salah, sehingga tidak akan sampai ke situ, tidak akan masuk ke lingkungan itu, tidak akan ketemu kepada tokoh itu. Persoalannya di situ. Bahkan lebih jauh lagi, orang sudah beragamanya lain, apa yang dibicarakan di sini nggak ada udah dalam prediksi dia. Ya. Saya menyadari sadar-sadarnya ucapan ini di depan kebanyakan ulama sesuatu yang, ya, karena dia melihatnya secara teks agama itu, bukan bagaimana para ulama menjalaninya, memahaminya, dan praktikalnya, katakan praktiknya. Bahkan orang kalau tidak sampai kepada tazkiyah dan cukup dengan kutub dan ulum, mungkin dia melegalkan perbuatannya yang salah. Ada dalilnya saya melakukan ini, coba itu, boleh dah, ya. Terlepas daripada sikap mereka, memang sikap kita pun tetap, ya, membatasi. Artinya di luar diri dia memang mesti menaruh
harapan dan pandangan positif kepada orang ahli ilm, karena bagaimanapun akan kembali kepada kebenaran. Itu selain perkara, itu sikap kita kepada ahli ilmu. Ini kan kita bicara kondisinya mereka sendiri seperti itu. Nah, sikap kita kepada ulama tetap mereka akan kembali. Ya, jangan pernah orang ulama itu dihina meskipun melakukan apapun. Ya, mungkin dia melakukan pada saat itu begini, sekarang begitu. Itu semua di atas frame ilmu yang dia miliki. Hati-hati. Ya, sudah diracuni itu darah ulama, tidak boleh dihina itu apapun masalahnya. Ya. Ini adab ini juga hilang. Ya, ada Allah. Orang ada hadis nanti di akhirat, orang-orang yang berilmu ulama itu dipanggil oleh Allah menghadap. Rupanya dalam cerita hadis itu, ya, mayoritas ulama hitam mukanya, malu, nunduk. Ya, karena ada ilmunya tuh, jadi dia merasa bahwa saya salah. Ya. Kalau yang nggak ada ilmunya digebuk dulu baru merasa salah. Kembaliin saya di dunia dah, saya mau rubah lagi. Itu umum. Kalau ulama ada dari lain. Dipanggil nunduk, hitam mukanya udah. Ngangkat muka nggak berani. Apa kata Allah? Aku letakkan ilmu di hatimu untuk aku maafkan. Allah maafkan tuh. Ya. Allah. Intaliqu, pergilah, kau bebas. Ilmu saja itu sebuah ampunan dari Allah. Makanya kata Imam Ibn Arabi, asyuhudu ghufranun azim. Syuhud itu ampunan agung. Ya, ilmu saja sudah ampunan. Ya, walahum ajrun ghairu mamnun. Ya, itulah pahala yang ya, tidak terhingga, balasan yang tidak terhingga. Waqad qala Syekh Abu Madyan, kullu man lam yuwafiqka ala tariqiq fahuwa hadath. Ringkasnya begitu. Setiap orang yang tidak yuwafiqu, yang tidak tidak cocok dengan kamu tuh, ala tariqika, di atas jalan menuju kepada Allah, itu hadas. Jika orang tidak pergi ke Allah, itu hadas, itu saja. Ya. Makanya Imam Sidi Abdus Salam pernah mengatakan, menasihati muridnya Sidi Abdul Hasan Syazili, man dallaka 'ala Allah, man dallaka 'ala dunya faqad ghasyak, katanya. Yang menunjukkanmu kepada dunia itu menipumu. Belajar nanti engkau jadi presiden, nanti engkau jadi ghasyak. Ya. Kalau juga ada anjuran ke situ, mesti ada embel-embelnya agar dapat ibadah kepada Allah, agar ya, tidak boleh murni dunia itu, murni engkau nanti kayak no, lihat dan sekolahnya no. Ya, ini lo jangan kayak dia sekolah tinggi-tinggi. Itu penipu tuh. Mandalaka 'alal a'mal faqad ata'abak. Orang yang menunjukkan kepada amal meletihkan. Agama itu sampai tadi tuh, sampai di amal takwa selesai. Ini masih meletihkan. Ya. Man dallaka 'ala Allah faqad nasahak. Orang yang menunjukkan kepada Allah, inilah yang dimaksud thariquk. Inilah jalan menuju kepada Allah. Ya. Maka perlu kepada orang yang yadulluka 'ala Allah, yang menunjukkan kepada Allah. Bahwa hadasun, itu hadas kalau belum bicaranya menuju kepada Allah. Wa in kana ibna 70 sana, meskipun umurnya 70 tahun tetap hadas. Bukan persoalan kita mendapatkan ilmunya, istifadahnya, dan ya, tetap, dan kita beradabnya kepada ulama dan tetapi maqam ya, spiritualnya hadas kalau tidak membawa kepada Allah.
fa'raf dzalika wa'mal bihi tursyad. Ketahuilah itu dan amalkanlah, maka dengan demikian engkau akan terbimbing. Wabillahi taufiq. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Mungkin kita tutup ya. Saya ada tetamu di rumah. Saya ingin cepat-cepat kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi